Seperti matahari, sejarah manusia timbul dan tenggelam, tinggalkan jutaan hikmah dan tanda-tanda ketuhanan. Dalam kelebatan rimba, terjal dinding batu, dan kedalaman samudra, bahkan lewat sebuah penemuan kecil sekalipun. 3 wanita petualang merayapi rimba sejarah dan jutaan lorong peristiwa. Karena mungkin sebuah kerikil kecil adalah kunci bagi pintu sejarah yang amat besar. Dan kali ini 3 wanita akan menembus bentangan samudra untuk menemukan 3 pulau kecil di Kepulauan Seribu yang beberapa abad lalu pernah menjadi asrama haji sekaligus satu-satunya pelabuhan tempat berangkat dan kembalinya para haji Indonesia. Memulainya dari pulau yang amat kecil, tapi mungkin sejarah. Jadi penasaran nih, kayak apa sih kira-kira pulau yang sempat jadi pangkalan haji itu? Penasaran, terus bantuin dong. Ya, terpisah oleh selat kecil di utara Jakarta, 3 serangkai pulau, Ondrus, Kayangan, dan Kelor adalah gerbang utama sejarah besar Batavia. Berabad-abad lamanya, 3 pulau ini menjadi bagian dari pusat kekuatan kolonial Belanda dan Inggris. Disinilah hampir semua kapal yang melayari Laut Jawa bersandar untuk mendapat perawatan. Pulau Ondrus adalah dermaga kapal terbesar di Asia Tenggara kala itu. Rasa penasaran membuat ketiganya demikian bersemangat menempuh perjalanan kali ini. Aku heran deh, kenapa ya keberangkatan dan asrama haji waktu itu malah di pulau yang terpencil dan kecil kayak gini? Salah, kalau lihat-lihat gambar pada abad itu, pulau itu adalah sebuah pulau yang merupakan pelabuhan yang amat modern dan ramai banget. Bila sekarang perjalanan haji menjadi lebih praktis dan cepat menggunakan jalur darat dan udara, memang tidak pada masa itu. Saat itu, Batavia hanya dihiasi oleh kereta kuda. Maka, jalur laut adalah satu-satunya jalan paling cepat untuk keberangkatan haji. Begitulah, mungkin saat itu dan jauh sebelumnya, para calon jemaah haji Indonesia harus menempuh perjalanan sangat berat dan melelahkan. Setelah melakukan perjalanan kaki atau naik gerobak, kemudian dilanjutkan dengan perahu kecil menuju satu-satunya dermaga dan galangan kapal jauh ke seberang lautan di pulau kecil, Pulau Ondrus. Pulau yang dibangun sebagai basis pertahanan dilengkapi dengan rumah tinggal, kamar mandi umum, dan kincir angin dengan dinding tebal di seluruh sisi pulau sebagai perlindungan. Sesudah ledakan Krakatau tahun 1883, gelombangnya berpengaruh sampai ke Pulau Ondrus ini. Karena pada pusat Krakatau itu ombaknya bisa setinggi 100 kaki ya, atau 30-an meter. Dan itu cukup menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di pulau ini. Dan kemudian sesudah hancur berantakan itu,
pada awal abad ke-20 Belanda membangun wilayah ini untuk membangun asrama haji untuk karantina haji-haji Jawa. Dan kini perjalanan jauh pun ditempuh. Matahari mulai terasa menyengat saat 3 wanita memulai petualangan barunya menembus bentangan samudra Laut Jawa. Siapa yang tahu, mungkin mereka akan mengungkap sebuah sejarah besar dari 3 serangkai pulau kecil yang tua. Pulau Onrus, Pulau Kayangan, dan Pulau Kelor yang menunggu mereka dalam sepi dan gemuruh samudra. Pulau Onrus, pulau kecil yang tua dan sangat bersejarah. Disinilah pernah berdiri dermaga dan galangan kapal terbesar dan tersibuk se-Asia Tenggara. Kesibukan itulah yang memberinya julukan sebagai kota yang tak pernah istirahat, atau dalam bahasa Belanda, Onras. Semua kesibukan itu tergambar dari pondasi-pondasi yang tersisa. Secara geografis dan politis, dermaga Pulau Onrus memang amat strategis sebagai basis pertahanan dan mekanika. Karena jaraknya yang dekat dengan pusat kota Batavia yang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis kala itu. Ia adalah gerbang menuju Batavia. Tak heran jika pulau ini sempat beberapa kali diperebutkan Inggris dan Belanda dalam pertempuran yang menghancurkan. Hingga harus beberapa kali mengalami pembangunan oleh kedua bangsa itu. Kini ia tinggal puing-puing yang dalam diamnya menyimpan sejuta cerita. Rimbunan pohon asam, ambon, dan aneka jenis fikus memayunginya. Sajikan kesejukan di tengah sengatan udara yang panas. Semua peninggalan itu bagai menyembul dan nampak dari semua arah pandang. Zaman dulu, dari lukisan-lukisan masa itu, pulau kecil ini adalah kota yang indah dengan puluhan bangunan megah berdiri. Ia nampak gemilau di kejauhan. Nuansa Eropa pasti sangat terlihat kala itu. Bahkan dari serakan pondasi dan puingnya kini, kita dapat melihat bahwa kota pelabuhan di pulau kecil ini dibuat dengan tata kota dan tata ruang yang modern. Kesejukan kota diperoleh dengan ditanamnya banyak pohon besar, deretan kamar mandi, serta sanitasi air dengan gorong-gorong besar di hampir semua bawah bangunan. Sesaat lagi, 3 wanita akan tiba pada gerbang sejarah pulau kecil yang tua. 3 serangkai pulau bagai mengapung di atas air, menyapa dengan hijaunya yang kebiruan. Laksana samudra, sejarah seakan terbentang di ufuk mata. Dermaga bagaikan gerbang masa lalu. Hebat banget nih pemirsa. Ini salah satu objek wisata sejarah yang nggak boleh dilewatin. Subhanallah pemirsa, indah banget. Nah, sekarang kita ke sana yuk. Yuk. Onrus masih menampakkan sisa-sisa kegagahannya di masa lalu. Dulu, dilihat dari laut, kita akan melihat kota dengan deretan bangunan bergaya gotik khas Eropa yang megah. Sementara itu, terpisahkan oleh 2 selat kecil dari 2 pulau saudaranya, sebuah benteng kecil seakan memanggil siapa saja yang melintas dengan keindahannya yang tersisa.
adalah penjara loh. Kasihan ya, terpencil sendirian. Malah beberapa tahun yang lalu katanya di situ masih banyak tumpukan kerangka manusia. Makanya orang-orang suka bilang kalau bangunan itu angker. Tapi pemirsa, kalau sempat kita mau masuk ke sana dan kita harus lihat isinya seperti apa. Yuk. Setengah kilometer ke selatan, Pulau Kayangan terdiam dalam sunyi bersama deretan puing bangunan yang nampak tertata. Kabarnya di sanalah dulu para calon jemaah haji diasramakan. Mengapa kemudian harus dibangun? Ini masalah global. Masalah yang pertama-tama Islamofobia dari orang-orang Belanda terhadap orang-orang Islam. Mereka begitu takut terhadap orang-orang yang pulang dari Tanah Suci, dan karena itu mereka perlu mengkarantinakan di pulau ini. Alasannya untuk aklimatisasi sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Tapi itu punya tujuan politik yang jelas. Mengapa kemudian di Indonesia banyak gelar haji? Itu adalah salah satunya dari pulau ini, yang Belanda menandai setiap orang-orang yang pulang dari Tanah Suci untuk digelari haji, supaya Belanda mudah mendeteksi siapa yang akan memberontak atau siapa yang menjadi pemimpin pemberontakan. Jadi inti letak masalahnya kenapa ini ada karantina haji, salah satunya adalah untuk itu. Apaan sih? Mana? Tuh. Itu biawak tahu. Masa? Iya sih, memang katanya sih di sini memang banyak biawak. Coba deh kita lihat lagi di pojok-pojok yang lainnya. Yuk. Boleh. Saat tiga wanita merapat di dermaga kecil Pulau Onrus, dinding dermaganya masih jelas memperlihatkan keperkasaan masa lalu sebagai kota pelabuhan besar dan ramai. Tidak membuang waktu, ketiganya segera larut dalam bentangan sejarah yang tua. Disinilah dulu sebuah kehidupan bergaya Eropa pernah berlangsung beberapa abad lamanya. Pulau kecil ini telah didatangi orang dari berbagai bangsa dan budaya. Disinilah mungkin orang-orang Belanda dan Inggris tinggal untuk beberapa lama. Mungkin puing ini adalah salah satu tempat peninggalan seorang pembesar, atau mungkin tempat tinggal seorang pejabat tinggi, atau tempat tinggal seorang pejabat militer Belanda dan Inggris. Tiga lingkaran pondasi besar ini juga kayaknya bekas tiang bergaya Goria atau gotik yang pastinya menyangga bangunan yang sangat megah. Tidak banyak bangunan yang kini masih berdiri di pulau ini. Salah satunya adalah bangunan kecil yang kini menjadi museum yang menyimpan sangat sedikit koleksi. Hanya beberapa puing bangunan, sisa keramik dan gerabah, serta beberapa foto bersejarah yang sangat berharga. Dari koleksi peninggalan yang sedikit itulah, kita dapat melihat sepenggal sejarah perjalanan haji Indonesia.
berbagai kota dermaga dari mulai tahun 1911 hingga tahun 1933. Dari pulau inilah para jamaah haji Indonesia berangkat dan kembali dari Mekah. Pemirsa, ternyata benar. Pulau ini pernah menjadi pelabuhan haji waktu itu. Sekarang kita ke dermaga lagi. Kita lihat dari mana kapal-kapal haji itu dulu bertolak. Yuk pemirsa. Di beberapa bagian pulau ini masih nampak sisa-sisa asrama yang berderet. Disinilah dulu setiap tahun hampir 3.000 calon jemaah haji Indonesia diasramakan. Sini deh, lihat dulu. Ini nih, bara karantina haji yang waktu itu. Terus baraknya mana? Ini baraknya. Wah, ternyata kayak gini ya, tinggal puing-puingnya aja. Masih kokoh tapi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Nah, ini dia dermaganya. Disinilah dulu kapal-kapal bertolak menuju Mekah.
Kebayang nggak sih jauhnya? Kala itu, perjalanan haji Indonesia bisa mencapai 6 bulan lamanya menggunakan kapal uap dengan singgah beberapa kali di beberapa negara. Beratnya perjalanan haji kala itu bisa jadi menyebabkan para jamaah menemukan kualitas ibadahnya yang terbaik sebagai haji yang mabrur. Nah, dulu calon jemaah haji juga diasramakan di Pulau Kayangan. Terus mereka juga melewati sebuah jembatan kecil yang sekarang tinggal puing-puingnya aja. Nah, penasaran kan sama Pulau Kayangan? Kita mau ke sana. Kita mau lihat seperti apa asrama haji pada waktu itu. Bahkan kita juga bakal ke Pulau Kelor. Katanya sih di sana angker banget. Makanya kita bakalan lihat di sana masih ada nggak tengkorak-tengkorak bekas mayat yang dibuang di sana. Yes, tapi tunggu dulu. Udah hampir malam nih. Kita mesti istirahat dan harus bermalam di Pulau Ondrus. Sejarah perjalanan haji tersaput malam. Pulau Kayangan dan Pulau Kelor menunggu di dalam diam. Apa yang akan ditemui 3 wanita esok hari di 2 pulau yang misterius itu? Gelap malam mencumbu sunyi. 3 wanita larut dalam jejak sejarah yang mungkin tak pernah ada.